Oke, nanti kita coba ya seperti apa. Jadi intinya dia adalah direndahkan. Nah, kalau secara logika dia diberi apa namanya? Step down. Ya, step down dan starter ya. Tentunya ini akan di on off supaya menjadi AC. Jadi AC maka dia searahkan diturunkan jadi AC terus diarahkan melalui bijinya seperti trafo step up step down. Nah karena dia kalau trafo itu kan sumber listriknya sudah AC ya, dari inverter dulu ya, dari DC menuju ke AC baru di DC. Kira-kira seperti ini. Berarti itu disambung ke baterai 12 volt langsung, Pak? High voltage diproteksi 12 volt. Jadi untuk sumber ke yang 12 volt. Bisa sekaligus cas baterai. Kalau misalkan itu langsung disambungkan ke beban, bisa juga enggak? Bisa juga langsung ke 12 volt lampu ya. Tanpa baterai, tanpa aki maksudnya? Ya, bisa. Kalau dia ini kan tidak akan 12 volt, harusnya cuma berapa ini? Harusnya 10 ampere. Kalau yang gede ya ada bisa juga, bisa lebih. Kalau perlu yang gede berarti ya ditampung dulu ke baterai. Oke, nanti kita coba masih di soketnya kita pasangkan dulu ya. Jadi kalau ini ya merah sama hitam ini adalah ke DC-nya tegangan tinggi. Nah, hitam sama kuning ini nanti outputnya. Dari Oke, itu berarti ini melewati controller apa? Inverter dulu, Pak, atau langsung dari baterai? Kabelnya yang merah dan hitamnya. langsung baterai. Dari baterai langsung di step down kan. Nah, tapi kalau yang untuk di kendaraan itu langsung jadi satu dengan controller. Oh, masuk di controller. Ya, kalau yang di kendaraan langsung dari kalau kendaraan jadi satu di sini. Nah ini ya, jadi satu kendaraan kecil. Di sini kontak. Oke. Nah, seperti itu. Lalu yang sebenarnya OBC ya, membuat cas. Jadi untuk cas itu kalau kita lihat nanti di sini yang ada di sana ya. Jadi itu ada DC konverter, ada DC-nya, ada inverter, baru ke motor. Ini dari baterai menuju ke sini, menuju ke junction block. Ini terminal sambungan tegangan. Nah kalau barangnya seperti ini yang OBC yang bawah ini, yang bawah ini OBC. Nah yang ini OBC.
Yang di atasnya PCU, di bawahnya itu DC. Nah, dia nanti akan menghubungkan antara ini terminal yang ada di samping ya, yang untuk charging itu ke baterai melalui OPC. Nah, ini terminalnya untuk AC berarti yang di atas ini, untuk yang di bawah ini DC. Jadi untuk yang level ketiga fast charge. Oke. Nah, ini yang regeneratif braking ya, seperti yang kemarin kita simpulkan ya. Jadi kenapa dia bisa berfungsi? Jadi karena alirannya dari kendaraan dari sini ya, tegangan baterai dari roda menuju ke motor baru ke PCU bisa arahkan menuju ke baterai. Nah, kalau yang ionik itu ada levelnya, ada 3 ya. Jadi kalau level 1 mungkin nggak terlalu besar, level 2 tidak mulai sama kita sangat. Jadi kalau kita pas itu ada kayak rem yang keras. Tapi bisa cerita nonaktif kan? Tidak dinonaktifkan, ada dinonaktifkan bisa. Terus kalau ketika pedal tidak diinjak, otomatis dia ngerem. Terus apa fungsi rem itu sendiri, Pak? Kan ada 2 pedal ya di bawah itu. Ada rem, ada gas. Ketika kemudian tidak digas, motor akan melakukan pengereman dan bekerja regeneratif braking. Lantas fungsi daripada pedal rem satunya itu buat apa? Kan dia otomatis ngerem sendiri. Untuk rem udah. Jadi kayak model engine brake ya Pak? Iya. Engine brake yang dipakai buat kepolisian. Bukan untuk ngerem loh Pak. Untuk polisi. Regeneratif bukan untuk ngerem, Membantu. tapi efek dari itu bisa ngerem. Oh. Tapi nggak bisa dipakai untuk ngerem. Ada efek pengurangan kecepatan. Efeknya kecepatan berkurang gitu ya. Ya otomatis dia akan ya kayak engine brake. Kayak saat kita turun masukkan gigi 1 kan. Iya. Oke, ini ada aliran energi ya dari motor. Pada saat start akselerasi berarti pakai motor, saat akselerasi dia pakai regeneratif. Saat normal ya kita bisa ngisinya dengan pengisian di luar ya, normal dan pengisian dengan fast charge. Normal AC ya, ada yang biasa, ada yang pas lebih tinggi atau level kedua ya. Di level 1, level kedua, baru level ketiga yang DC charge. Kalau yang high voltage baterai cas itu kan 25 menit selesai Pak ya, sudah penuh. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap lifetime daripada baterai itu sendiri? Karena kecepatan pengisian kan cepat ya. Biasanya kalau HP kita itu kalau fast charging juga akan mempengaruhi lifetime daripada baterai kita sendiri. Apakah itu juga berlaku di sini? Ya, tapi artinya ada syaratnya. Fast charge itu hanya boleh sampai 80%. Nggak boleh full. Full akan menyebabkan panas, jadi tadi menyebabkan lifetime-nya jadi
harus pas dong. Ya, atau bukan? Artinya sistem ini akan menentukan. Ini hanya perkiraan. Sistem yang akan menentukan. Artinya begitu dicas sudah 80% sudah akan slow cas. Ya, nggak boleh yang full cas. Ya auto ya. Udah auto Pak itu. Auto harusnya. Kalau dia pakai gini ya auto. Tapi kalau buat sendiri lah itu yang dia. Artinya kalau kita punya kayak HP misalkan kita ada fasilitas yang fast charging ya dia pasti sudah boleh. Nah karena kalau dipaksa terus ya pas itu yang menjadi panas. Nah panas berlebih itu yang jadi bahaya. Jadi pas itu cuma bisa sekali ya. Bukan sekali hanya sampai 80% Dari kapasitas baterai. Ya, boleh. Yang 20% slow charge. harus slow. Kalau mau berlanjut harus slow. Tapi kalau kapasitasnya kalau dia tidak bisa pakai slow berarti di off. Iya, off kan. Ya di off kan, nggak boleh dilanjut. Itu ya. Nah biasanya sistemnya dia otomatis. Berarti di tampilan speedometer itu nanti Pak, kalau di sana 100% berarti kondisi real di baterai itu hanya 80 seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Tuh, memang 80. Oh, memang 80 tetap. Tapi Oh, begitu berarti sesuai. 80 dia langsung calm down. Oh, langsung paham. Jadi supaya nggak panasnya mentok sampai ini. Baru dilanjut dengan slow Slow cas. 20%-nya slow. Nah makanya di dalam sistem apa namanya di fast charge itu dia ininya dua port. dua. Jadi yang atas dan yang bawah itu jadi satu. Nanti ada besar gitu. Nah nanti kalau dia fast charge berarti pakai yang bawah. Setelah dia sudah 80% berarti nanti naiknya yang atas. Slow charge. Ya, otomatis. Kita hanya menentukan aja ini termasuk fast charge, atau ya, apa. Kalau fast charge pasti dia DC. Bisa di AC. Ya. Artinya nggak bisa fast charge itu dari sini nggak bisa. Nah, dari yang atas ini nggak bisa. Ya. Harus yang bawah. Itu DC Pak yang bawah. DC langsung ke baterai. Kalau bawah kan ini ya. Jadi dari PLA langsung ke baterai. Berarti harus pakai adaptor berarti Pak yang bawah. Ya? Yang kalau pakai yang bawah pakai adaptor pengisiannya. Nggak bisa langsung ke listrik PLN. Iya. Makanya kalau kita lihat Lebih besar. dia kecil. Nah ini. Kayak power bank. Kita bisa lihat kalau ini kan kecil ya. Colokan dua. Kecil. Ini besar. Karena dia adaptornya di sini. Pak yang terkait regeneratif braking ini Pak. Jadi malam tadi kan saya nonton video nih Pak terkait regeneratif itu. Jadi ada kasus tuh gini Pak, dia touring ke daerah puncak seperti itu, sepeda motoran. Nah di puncak itu dia lakukan pengisian baterai full. Nah ketika turun ke bawah itu kan regeneratifnya bekerja kondisi baterai full. Nah itu apakah enggak berbahaya terhadap baterainya Pak? Seperti itu. Karena katanya ada beberapa kasus tiba-tiba terjadi overcharge dan sebagainya. Terus ada juga yang menyampaikan bahwa itu akan mengurangi umur baterai karena charge secara terus-menerus. Nah gimana Pak tanggapannya terkait hal itu? Iya. Jadi saat regeneratif itu mereka juga akan melihat SOC-nya. SOC-nya berapa? Kalau SOC-nya sudah 100% tidak akan terjadi. Jadi dia tidak digunakan. Jadi tidak ada regennya.
regeneratifnya dilakukan oleh sistem controller sudah otomatis. Nah, tapi kalau dia buat sendiri ya itu harus dihitung lagi, harus di off kan. Makanya semisal kendaraan hybrid itu nggak pernah dia penuh dipakainya, hanya setengah saja. Itu kalau ada regeneratif ini mesti bisa ditampung. Ya. Jadi tetap apapun nggak boleh, entah itu regeneratif, entah itu ngecas di luar atau ngecas di dalam, tetap batas maksimum harus dipenuhi. Ya, tidak boleh dilanggar. Kecuali sholat dilanggar boleh. Boleh kan? Boleh. Sholat itu yang nggak boleh itu pakai celana. Iya, Pak. Celana panjang itu nggak boleh. Nggak boleh. Sholat pakai celana panjang. Kalau pakai sarung juga nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Iya, tidak boleh. Di Sunda nggak ada pagar masalahnya. Jadi musola. Saya lebih panjang. Iya. Oh, nggak tahu. Kan sekolah. Musola yang kecil Anda. Yang luar Jawa. Kayak tadi. Sunda nggak tahu, Pak. Laki-laki itu sholat pakai sarung nggak boleh. Bingung ya. Orang yang merokok juga nggak boleh jadi imam, Pak. Boleh. Sholat itu yang boleh itu mengikuti imam. Kalau pakai sarung nggak boleh. Berpikir secara logika. Berpikir secara logika. Apalagi kayak dulu Bu, kita menyuruh orang sholat aja Nggak boleh. lagi sholat Baru paham. Oh iya. Belum pengalaman, loh, Pak. Baru setelah baru ya. Belum. kita sudah melakukan fast loh ini. Baru Oke. 80%. Oke, ini PCU ya. PCU itu tadi di dalamnya ada kapasitor, ya kan? Sudah merasakan tuh? Pertama polarisasi. Nah itu efek kapasitor. Dikasih positif negatif langsung keras. Ya. Oke, ada relay juga. Dan power modul. Power modul itu adalah ini. Inverter. Power modul. Kalau kita lihat secara wiring kira-kira seperti ini ya. Ini baterai, ini power modul PPCU-nya, ini motornya. Nah, baterai, kenapa makanya di dalam AC hati-hati, motor AC, kompresor, karena dia dikendalikan oleh kabel warna oranye, tekanan tinggi. PPCU juga motor. Oke, nah sekarang ini inverter kan sudah kita bahas kan? Itu kan barangnya seperti ini. Nah ini inverter ini. Kalau punya positif sini yang nyala, negatif ini nyala, gitu ya. Lalu ada DC converter. Lalu ada AC kompresor. Ini juga inverter. Kompresor itu. Tapi biasanya AC kompresor itu ini ada di dalam AC-nya, di dalam kompresornya. Maka yang ini kan ada kompresor AC kan? Ini ya, AC kompresor. Nah, maka terminalnya dua, positif negatif. Ya. Nah kalau motor kan terpisah ini. Motor itu terminalnya 3. Ya. Nah kalau ini di
AC. Makanya kalau kita lihat di putanya kan begitu. Nah, dia dikendalikan oleh ya, tekanan tinggi plus minus. Ini langsung 3 motor. Ya. Oke, berarti indikator seperti ini ya, prinsip kerjanya dia akan membalik dan membolak. Ya, bolak-balik dan membolak kan. Jadi dia akan membolak dan membalik positif negatif ini menjadi AC. Kenapa? Karena tidak ada komutator atau brush. Oke. Nah, sekarang itu tadi ya sistem kontrolnya. Jadi kalau kita lihat, dia itu hanya mengendalikan motor sebetulnya. Ya. Melalui inverter dibolak-balik. Nah, apa yang menjadi inputan dari kontrol itu? Yang pertama adalah apa ini? APS. Nah, apa itu? Langsung pedal sensor. Apa satuannya ini? Resistansi. Ohm. Ohm atau Resistor. tanggal. Nah, dia akan dikonversi dengan tegangan, ya, dikonversi dengan tegangan. Akan dikonversi dengan tegangan. Kita bisa langsung tes ini. Ya, ini ada 3 terminal, itu positif, negatif, dan sinyal. Oke. Kalau untuk ini di Tas. 0,8 ya, coba di ya. Ya. Mulanya berapa? 4,1. Di pelan-pelan diturunkan ya, akan turun. Oke. Idealnya berapa? 0,8. Ya. Nah, ini akan masuk sini. Akan masuk ke sini. Nah, tentunya itu untuk motor. Kalau roda 4 biasanya di Udah gas. diinjak. Ya, boleh. Itu lalu rem. Ya. Dan apa ini? Shift lever. Mudah. Kontrol. Maju, mundur. Nah, maju mundur di NDR. apa 1, 2, 3 misalnya. Mode. Ya, itu sebelah. Nah, ini baru inputan yang akan menggerakkan inverter untuk Motor. ya, dengan kecepatan akhirnya kan. Nah, tapi sebagai sumbernya mana? Baterai tekanan tinggi nanti akan dikelola oleh BMS, baru masuk ke sana sebagai apa ini? SOC. State of Nah, charge. SOC. Apa SOC? Start of charge. Nah, maka tegangan Berapa persen? baterai. Berapa tegangan baterai? Nanti akan diketahui oleh FPCU atau controller sebagai tegangannya itu full. Nanti dia akan diolah di sana, bisa menampilkan 400 km lagi bisa. Ya. Dan bagaimana kalau SOC-nya rendah? Nah, maka FPCU akan tahu, dia akan membuat motor putarannya tidak bisa bisa jalan tapi pelan. Yang penting dia siap untuk berhenti di pinggir, siap-siap sampai dia habis. Kalau dia habis betul sudah berhenti. Nah, jadi sebelum habis nanti ada slow start.
kecepatannya akan diturunkan. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Baterai. Sekarang kalau motor listrik itu ya tadi ya, ada yang inner, ada drive, mid drive, ada yang outer. Nah, motor itu biasanya yang dipakai yang paling banyak kalau untuk motor kecil BLDC. Motor gede namanya PMSM. Roda 4 itu biasanya PMSM. Permanen magnet sih. PMSM itu Magnet sih smooth. adanya di Makassar ya. SM. Ngomong Nah, dia permanen magnet sinkronis. Kalau ini brushless DC, sama-sama menggunakan magnet permanen, sama-sama tidak pas, sama-sama sinkron. Apa maksudnya Apa? sinkron, Pak? Apa motor sinkron ini? Gerakannya lebih, Motor sinkron adalah motor yang bergeraknya lebih sinkron. Kemarin ada ya di sana? ada di pertanyaan. ada ya? Aku jawabannya kamu sama. Oh kayaknya itu. Apa motor sinkron itu seperti apa? Bergeraknya lebih Pergerakan lebih halus ya. Kayak sinkron. Nah, kok ada sinkron pasti ada asinkron kan? Iya, sinkron. Nah apa itu? Bedanya di mana? Ada yang punya apa? Motor sinkron itu apa? Kok sinkron? Sinkron itu berarti apa? Menyamai Sama. 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 Nah, apa yang disamakan? Putaran Kecepatan apa? rotornya. Pada Frekuensi frekuensi antara rotor dengan stator sama. sinkron. Sinkron. Ya. Jadi sinkron dan itu berarti putarannya sama. Rotornya dengan stator putarannya sama. Putaran motor Oke, itu ya. Oke, ya tadi ada inner dan ada outer ya. Sama. Pokoknya inner di luar dan outer. Oke, ini PMSM yang ada di Onyx itu ini kita pakai gambarnya di Onyx ya. Nah, makanya di sana karena PMSM maka ini sensornya solver. Bukan hal sensor. Ini mana permanen? Rotor ada stator. Tiga pas, karena ada tiga sumber ini, tiga kabel. Oke, lalu yang terakhir ada reducer. Reducer ini berarti dia akan mereduksi. Jadi dari putaran motor itu belum ke roda diturunkan. Supaya karena putaran biasanya kalau motor di tengah mid itu putarannya tinggi. Makanya dia
turunkan supaya torsinya lebih tinggi. Ini kebetulan rasionya 7,4 ya perbandingannya. Pak tanya, untuk konstruksi antara PMSM ya dengan BLDC itu apakah sama? Sama enggak? Iya, Bapak. Ada yang punya informasi? Pak Eri? Ada? Sama enggak konstruksi dari BLDC dan PMSM? Beda. Nah, gimana letak bedanya? Di apa ya? Spare. Kira-kira gimana? Tahu enggak? Gimana Pak? Tadi ada pertanyaan. Nah, jawabannya ada di prinsip motor listrik pas. Ini motor listrik itu ada banyak ya, banyak. Ada motor induksi, tahu? Motor reduktansi, motor sinkronus, brushless, PMSM. Nah ini. Nanti yang paling banyak dipakai yang kedua ini ya. Nah kita akan bergeraknya di sini. Apa? Lebih banyak di sini. Nah, kalau kita lihat cara pemakaian yang paling banyak adalah di sini ya, BLDC dan PMS. Nah, lalu pembahasannya nanti akan banyak ke BLDC atau PM. Nah, bagaimana perbedaannya tadi kan? Nah, katanya bisa itu seperti ini katanya. Betul ya? Oh, kalau BLDC dan PMSM itu memiliki beberapa kesamaan. Ya. Keduanya adalah jenis motor yang menggunakan magnet permanen pada rotor dan tidak memiliki sikap brushless. Nah, seperti apa bedanya? Kita lihat dari berita. Nah, di dalam motor itu ada berita kumparan. Ya, ada dua, terdistribusi dan terpusat. Maksudnya terpusat, tahu? Dari gambar ini ya. Satu-satu yang Kalau ini Sama. militannya bisa. ya, beritanya bisa melalui beberapa slot. Itu dikatakan slot ya. Slot itu bukan Judi. Dijual. Ya ini slot namanya. Tempatnya kumparan slot. Kalau di ini slot di samping. Dan nanti ada slot di sini. Nah kalau ini kan ada slot, banyak slot kan? Iya Pak. Nah, dia di distribusi. Ya, dia ada distribusi. Itu ya, jadi distribusi. Kalau kita lihat, nah nanti akan seperti ini. Nah, ini yang apa? Iya, ini berarti yang apa? Terpusat. Terpusat. Ini yang Distribusi. Berarti kawat lilitan yang dibutuhkan lebih panjang yang PMSM, Pak.
kalau misalkan kita ukur, karena kan area untuk memutar lebih lebar. Kalau yang bisa seperti itu. biasa seperti itu. Jadi yang jelas ini kan tersusun rapi ya. Hampir semua merata. Kalau yang ini kan enggak. Iya, Pusat diri. berdiri sendiri. Diameternya kan lebih kecil, Pak. Nah itu penggulungannya secara pelitan. Nah sebetulnya yang jadi permasalahan adalah back ENF. Back ENF itu apa? Jadi ketika motor listrik itu berputar, ini akan menghasilkan apa? Garis gaya magnet dan menghasilkan tegangan hidup seperti yang kemarin kita putar, lampu akan bisa nyala kan? Ada tegangan bisa karena ada magnet permanen. Gaya apa itu? Gaya Lorentz ya? Nah, namanya BPM ya. Nah, EMF-nya itu ada dua. Yang SPM nah itu sinusoidal, sinus dia. Jadi ini kalau diputar nanti rekam dengan osiloskop akan menghasilkan gambar yang seperti ini atau seperti ini. Itu akan menentukan oh ini BLDC, ini PM. Atau bisa dilihat dari belitanya. Belitanya seperti ini ataukah seperti ini. Secara kemampuan putaran yang dihasilkan baru sama. Nah, secara putaran, secara apa namanya kemampuan bagus mana PMSM sama BLDC? Kenapa? Stabil. Nah, dia lebih stabil, lebih smooth. Lebih smooth. Kalau ini ada hentakan-hentakan gitu. Oke. Nah, secara kontrolnya, kontrolnya juga berbeda, Pak. Kalau sinusoidal seperti ini, PMSM seperti ini. Apa? PMSM ini yang BLDC. Ada kotak. Makanya kalau kita lihat nanti ada dek. Kalau yang sinus itu harus pergerakannya. Nah, kalau kita lihat secara sistem kontrolnya yang hijau ini adalah sinusoidal. Yang biru ini adalah trapesium. Nah, yang merah ini adalah pengontrol secara six step. Apa? Six step. Kenapa dikatakan six step? Nah, karena 6 Maka Oke, sekarang bisa dihitung Ibu. Yang gol ya. Ini ya. Yang ini 1 ya. Terus oke. 3, Oke. 4, 5, 6. Berapa? 6. Berarti cara pengaturan dia adalah 6 langkah. 6 step. Dari mana? Nah, karena ini BLDC menggunakan waktu 6 step 6 langkah. Karena sinyal yang muncul 6 jenis. Habisnya balik lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau kita lihat dari secara pengontrolan, nah nanti akan seperti ini sistemnya. Pas. ABC, porsinya dan seterusnya. Jadi ini pengaturannya. Jadi di on, di off kan. Kan di dalam
Oke, ini ada motor dan ada starter. Mana yang motor?